Baik, perkenalkan nama saya Joyce Anastasia Puluh. Jadi di sini saya akan menjelaskan di proyek yang saya buat. Jadi mini project saya ini mini project OOP dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Di mana di sini adalah mini project itu membuat manajer keanggotaan UKM. Nah, di sini fitur utama itu bisa menambahkan anggota baru, lalu bisa melihat daftar anggotanya dan bisa mencari anggota berdasarkan NIM. Nah, di sini saya menjelaskan. Jadi sebelum saya menjelaskan main file ini, saya akan menjelaskan uh, anggota.java dan ukm.java. Jadi di sini anggota.java ini itu adalah sebagai blueprint lah dia untuk define kelas anggota. Jadi kenapa sih anggota.java dan ukm.java ini dipisah? Padahal kan sama-sama blueprint kan dia. Nah ini tuh supaya lebih rapi lah dia. Karena di anggota.java ini dia fokus untuk kemodelin satu orang mahasiswa aja. Dia tuh nggak peduli kayak misalnya nanti yang urusan tentang UKM gimana, pendaftarannya gimana itu nggak peduli. Jadi di sini anggota.java itu fokus ngedefine ngobrolin satu mahasiswa aja. Kayak contohnya dia NIM-nya berapa, angkatan berapa, sama namanya siapa kayak gitu. Dari sini langsung aja dia tuh oh ini package ukm.model tuh dibuat kasih tahu kayak oh ini tuh ada di folder ukm.model loh gitu. Ini supaya lebih tertata aja. Karena dia kan nih ada di folder model ini kan. Nah, untuk yang selanjutnya itu dia ini kan ada class dan attribute. Nah, ini tuh dia apa dia ini membuat blueprintnya lah dan di sini kita menerapkan konsep encapsulation. Jadi di sini kenapa sih kita pakai private? Karena kalau misal kita nggak pakai private, orang tuh bisa bebas ngacak-ngacak data kita jadi supaya lebih safety. Jadi pakai private lah supaya orang nggak bisa ngakses secara sembarangan. Nah, di sini ada konstruktor. Ini tuh dia metode wajib untuk mencetak si blueprint ini buat bisa direalisasikan menjadi objek gitu. Nah, ini tuh pokoknya dia buat ngejamin kepastian data sejak awal lah. Nah, di sini ada metode getter untuk mendapatkan nilai NIM yang di private. Jadi, nama metode getter ini fungsi itu buat bacain isi data yang ada di private tadi ini. Nah, jadi itu dia bisa ngasih tahu lah isi datanya tuh apa tanpa orang ini bisa ngacak-ngacak si kelas yang tadi itu yang udah di private itu. Jadi dia cuma ngasih nunjuk lah gitu kan. Nah, terus ini ada masuk ke metode setter untuk ngatur ulang NIM yang private tadi. Jadi di sini tuh dia buat ngeset NIM lah. Misalnya dia buat naruh NIM-nya jadi berapa gitu. Nah, sini kenapa kita pakai metode setter? Karena itu supaya sesuai aturan lah. Jadi programmer tuh bisa validasi kayak oh ini yang dimasukin itu udah bener belum? Kayak ini kan set NIM, ini kan kayak string kan. Nah, kayak contohnya ini kan ada angkatan kan. Nah, tapi angkatan yang dimasukin itu dia pakai misalnya angkatan dia tulis 15 tapi tulisannya LIMABELAS itu kan dia nggak sesuai kan jadi dia tuh bakal menolak nggak bisa diisi lagi nah itulah fungsinya dia pakai setter gitu. Nah sini kita memakai getter dan setter setiap atribut ada NIM nama dan angkatan. Nah lalu kita lanjut ke ukm.java. Jadi ini package modelnya sama seperti yang tadi ya. Nah di sini kenapa kita ada pakai import array list ini tuh sebagai library standar karena nanti kita akan pakai uh, struktur data dari array list. Nah ini sama kayak yang tadi kita nge-declare blueprint class untuk UKM. Di UKM ini ada nama UKM, daftar anggota. Tapi di sini ada yang beda. Di sini kita pakai array list. Kenapa kita pakai array list di sini? Kita ini terapin agregasi di sini. Jadi ini kayak ikatan perkumpulan lah dia tapi lemah kayak contohnya si kelas UKM ini dia ada hubungan sama si kelas anggota. Nah, tapi ini katanya lemah. Kenapa dibilang lemah? Jadi kalau misalnya si kelas UKM ini hilang, si kelas anggota ini nggak hilang, dia tetap ada anggota sebagai dirinya anggota. Kayak UKM inilah dibubarkan kan UKM Del English Club. Tapi aku misalnya termasuk dalam anggota situ, tetapi aku ada nggak aku nggak dihapus dari kehidupan. Jadi itulah maksudnya agresi agregia apa sih agregasi di sini tuh terus oh ya di sini pakai private juga kayak yang tadi supaya gak bisa diakses sembarang orang lalu sini ada static final jadi static ini tuh maksudnya di sini dia tuh milik bersama milik
aturan ini itu milik si kelas lah. Nah, dan bukan milik pribadi, bukan si objek doang. Jadi kalau misalnya maks 50 anggota, ya udah satu kelas ini diterapkan bahwa maksimal itu semua 50 anggota kayak gitu. Nah, lalu di sini ada konstruktor untuk sesi awal UKM. Ini kayak konsepnya kayak yang tadi dijelaskan yang tadi. Konstruktor itu memang harus ada. Jadi nanti ini buat kayak nanti nama UKM baru misal dari English Club terus anggotanya siapa aja gitu. Nah, ini adalah selanjutnya itu ada public void tambah anggota. Ini metode untuk nambahin objek anggota ke dalam array list. Jadi di sini kita masuklah ke if dia tuh di sini tuh dia tuh buat ngecek dia sesuai gak nih size-nya ini kapasitasnya seperti yang tadi udah di-define kan 50 anggota. Nah, kalau misalnya dia sesuai, dia tuh bakal nge-add lah anggotanya itu. Terus-terusan dia lah increment dia sampai batas yang ditentukan. Nah, setiap dia masukkan anggota, dia tuh bakal ngeluarin output dia nampilin ke user kayak udah berhasil menambahkan anggota ini gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak sesuai nih sama ternyata ini, misalnya dia udah 50 lebih lah pokoknya, dia tuh sistemnya bakal nampilin gagal menambahkan anggota, kapasitas UKM sudah penuh. Lalu lanjut ke metode untuk berikutnya, ini tuh buat nampilin isi seluruh anggota. Dari sini kan dia masuk nih, ini dia nampilin ke user di daftar anggota. Itu dia ngeprint header doang. Nah, di bawahnya ini dia ngecek kondisinya itu isinya kosong apa enggak. Kalau misalnya dia isinya kosong, dan itu bakal nge-print out ngasih ke tahu ke user kalau misalnya belum ada anggota yang terdaftar. Lalu lanjut, di sini kita masuk ke looping, di mana looping ini daftar anggota, dan dia bakal terus-terusan ngeluarin yang ada di isinya itu anggota ini anggota di dalam di daftar anggota dia bakal terus-terus ngeluarin isinya itu kayak contohnya NIM nama sama angkatannya terus-terusan gitu. Jadi nampilin list daftar anggotanya lah. Terus ini kita akan masuk ke metode mencari anggota spesifik menggunakan NIM. Jadi di sini pertama dia ngasih flag inilah ini kondisi awal lah false, berarti kondisi awal dia diasumsikan lagi kosong lah. Nah, itu kita akan masuk ke looping untuk cari daftar awalnya. Nah, di sini tuh dia cari jadi anggota di dalam wadahnya daftar anggotanya ini dicari. Jika misalnya NIM-nya ini dia tuh buat nge-define lah, buat ngevalidasi. Kalau misalnya NIM yang kita kasih itu sesuai dengan NIM yang ada di dalam daftar anggota itu, dia tuh bakal nge-print out anggota ditemukan. Terus dia bakal nge-print biodata si anggota yang kita cari pakai print itu. Nah, terus di sini kita masuklah ke flag kalau misal oh ditandain nih udah benar, berarti udah siap lah dia, udah sesuai dengan kondisi itu. Baru dia bakal masuk break. Jadi breaknya ini dia bakal keluar dari switch case kita dan dia bakal balik ke perulangan while di atas. Terus di sini kita masuk ke kondisi di mana ngecek setelah putaran itu selesai statusnya masih false atau enggak. Ini kan udah true kan, kalau udah true dia break, dia keluar dari switch case-nya. Tapi kalau misalnya dia masih false, dia bakal ngeprint lah ke user kalau misalnya anggota dengan NIM yang diketik si user itu nggak ditemuin. Jadi dia bakal ngasih tahu. Nah, di sini itu adalah metode getter dengan statik memberikan angka total keseluruhan pendaftar. Lalu return total anggota dalam program. Lalu di sini saya akan menjelaskan dari main Java. Jadi sini package-nya UKM driver karena dia ada di folder driver. Nah, sini kita nge-import UKM model anggota. Jadi kita nge-import lah blueprint-nya yang ada udah di-define di anggota.java ini. Terus kita juga nge-import lah library itu tadi kelas yang di-define di ukm.java, anggota.java dan ukm.java. Nah, di sini kita pakai import Java Util Scanner.
Jadi ini buat apa? Ini tuh buat nangkep inputan dari user. Nah, di sini kita masuk ke main, ya mainnya aja. Jadi di sini dia tuh buat bangkitin objek scanner tuh supaya bisa dibaca oleh sistem input nih. Lalu di sini kita buatlah objek baru. Nah, objek barunya itu UKM-nya namanya apa? Nah, nama UKM itu Dell English Club gitulah contohnya kan. Lalu kita masuk ke frontal structure repetition-nya. Dia bakal looping itu nggak hingga sampai ketemu break dan return. Jadi di sini kita bakal pakai switch case di bawah ini. Jadi yang pertama itu kita akan masuk ke perulangan while, di mana ini dia bakal nampilin lah ke usernya dulu kan. Menu utama di English Club itu ada tambah kota, lihat daftar anggota, cari anggota terus akan untuk pilih menu. Nah, di sini kita pakai metode switch case. Jadi nanti si user tuh tinggal pilih kayak oh mau key 1, 2, 3 atau 4 gitu. Nah, ini dia nyimpan respon ketika user dan interaksi ke layar. Lalu masalah kita ke switch case. Jadi untuk case yang pertama itu tambah anggota baru. Masukin name. Nah, di sini dia string name sama dengan scanner dot next line dia tuh eh minta inputannya dari si user. Nah, lalu nanti dia bakal setelah nanti di file name-nya itu apa, itu bakal nanya namanya apa, namanya siapa. Nanti di sini diminta lagi inputan dari user sama di sini. Jadi di sini kenapa ada flag false? Itu bagi penanda kondisi status formatnya masukkan pengguna kalau misalnya dia bentukannya bukan integer, dia tuh bakal bilang lah kayak disuruh masukin angka, bukan misal kalau misal aku masukin string ya, dia bakal ngasih peringatan seperti ini. Terus dia nanti bakal minta inputan angkatan lagi dari si user. Lalu sini ada try, try itu apa? Jadi itu buat error handling, penanganan eksepsi atau kesalahan dari program. Jadi di sini tuh dia bakal coba konversi string jadi integer. Jadi konversi lah dia. Kalau misalnya dia valid angkatan itu, jika sukses konversi, loop itu diizinkan untuk diberhentikan. Lalu kalau misalnya enggak, tuh jaring tangkap error tuh akan tereksekusi ketika baris frase ini gagal karena teks bukan angka. Itu bakal kayak error angkatan tuh harus lupa angka bulat, maka suruh ulangin lagi gitu. Nah, di sini kita akan masuk ke konstruktornya. Jadi ini dimasukkan mahasiswa ke array list UKM, lalu keluar dari switch case. Lalu dia bakal keluar dari switch case dan ini bakal balik lagi ke awal menu di mana perulangan while itu dikasih tahu yang tadi di atas tadi ini. Sini. Lalu kita masuk ke case 2. Di mana di case 2 ini dia tuh minta total semua pendaftar kan. Jadi modelannya ya udah kayak tampilkan semua anggota dan dia langsung nampilin deh semua anggota yang udah terdaftar. Terus untuk abis itu break di awal keluar, terus kalau misal keluar dan dia bakal masuk ke while yang tadi, masuk ke sini. Terus kalau misalnya, terus kita masuk ke case 3, di mana case 3 ini dia mencari anggota berdasarkan name. Nah, itu dia bakal nampilin lagi ke user, kayak masukin name yang ingin dicari itu apa. Dari sini dia minta inputan dari user, lalu kalau misalnya udah ada inputan dari user, itu sistem out. UKM mencari, lalu break dia keluar. Jadi ini kenapa singkat kali kelihatannya, karena dia tuh udah di-define di UKM Java ini, yang tadi kita udah ngomongin tentang dia menyamakan get name ini dia sama nggak kalau name cocok dia apa, jadi udah di define di sini. Jadi kelihatannya di main driver itu dia nggak ribet dia kelihatannya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan error atau apa, kita tinggal ngubah ini aja gitu. Jadi karena dia modelannya kayak dibagi-bagi, jadi nggak sulit mencari errornya di mana. Lalu kita masuk ke case 4, di mana case 4 itu dia itu keluar kan, jadi dia bakal langsung nampilin kayak terima kasih telah menggunakan sistem manajer anggota UKM dan dia return, berarti artinya program berhenti. Nah, sepertinya defaultnya jika ketikannya dimasukkan sama sekali nggak ada di ajaran case itu. Misalkan case-nya kan cuma 1 sampai 4. Nah, kita masukin 5. Sistem tuh bakal nunjukin kayak
error menu pilihan tidak valid, silakan masuk ke angka dari 1 sampai 4 break. Berarti nanti dia masuk lagi ke WLAN tadi. Dia bakal nampilin menu yang ada di sini lagi. Menu yang tadi ini yang ada masih WLAN. Nah, menu utama di dalam Kris kan utama utama dari anggota cari anggota nim dan keluar. Jadi sekian penjelasan dari saya. Jadi kita akan mencoba bagaimana cara mengcompile ya. Jadi di sini untuk cara mengcompile saya sudah lampirkan di readme. Jadi untuk yang pertama, nah di sini saya akan mencoba untuk menambahkan anggota baru, di mana contohnya NIM-nya itu 1, lalu namanya misalnya Abi, misalnya angkatan 2022. Nah, lah itu sudah. Nah, sekarang setelah kita menambahkan anggota, baru kita akan mencoba untuk melihat daftar anggota yang sudah tertera. Nah, ini jadi itu baru satu karena tadi baru satu yang saya daftarkan. Di sini saya akan mencoba untuk mencari dengan NIM. Ini kan tadi kan kita baru masukin NIM 1 kan, terus saya pengen coba cari NIM 2. Dan itu bakal ngasih tahu kalau misal anggota dengan NIM 2 itu tidak ditemukan. Di sini saya akan mencoba untuk keluar dan program telah selesai dan dia memberikan pesan ini kepada user. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.